wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, serta siswa-siswi yang saya banggakan. Terima kasih saya diberikan kesempatan di hari ini untuk menyampaikan materi tentang peran siswa dalam pencegahan dini tindak pidana korupsi. Nah, sebelum saya memulai materi ini ada beberapa satu video ya, cuplikan, kalian bisa lihat dulu. Nah, itu tadi ya, ada cuplikan dari video tersebut. Di situ contoh korupsi. Korupsi itu apa? Tadi sumber kesengsaraan. Sekarang kita masuk ke materi. Peran siswa dalam pencegahan tindak dini pidana korupsi. Nah, yang pertama kalian harus tahu apa toh itu korupsi ya. Sebelum kalian tahu apa itu korupsi, di situ kalian bisa lihat ya. Kita bahas dulu tentang korup. Nah, korup itu adalah buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Itu korup. Nah, kalau orang yang melakukan kegiatan korupsi, itu namanya apa? Koruptor. Sekarang kalau korupsi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, bisa di bidang perusahaan, terus organisasi, yayasan, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, jadi korupsi itu bisa terjadi di mana saja. Bisa di lingkungan pendidikan, di sekolahan misalnya, bisa di lingkungan kesehatan, bisa di lingkungan olahraga juga bisa di lingkungan pengadilan. Jadi korupsi itu bisa terjadi di mana saja. Nah, ini ada bentuk korupsi atau jenis korupsi. Bentuk korupsi itu ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara, contohnya itu apa? Misalkan ada seorang pegawai negeri, dia itu menaikkan harga atau nominal anggaran administrasi untuk keuntungan dirinya sendiri. Jadi misalkan ada seorang pegawai itu dia bagian bendahara. Nah, terus seharusnya pengeluaran tiap bulannya itu 100 juta misalnya ya. Tapi dia tulis itu 150 juta. Nah, sisanya kemana? Dia ambil sendiri untuk kepentingan pribadinya. Lalu yang kedua, ada korupsi konflik kepentingan.
yaitu harusnya kepentingan itu tuh untuk kepentingan bersama, tapi dia malah mementingkan kepentingan pribadinya dan untungnya itu diambil oleh dirinya sendiri. Terus selanjutnya ada perbuatan curang. Nah ini ya, pasti kalian sering sekali ya berbuat curang. Iya. Perbuatan curang itu kalau di lingkungan sekolah kalian ya, contohnya itu mencontek. Mencontek itu berarti juga termasuk tindakan korupsi. Karena apa? Mencontek itu kan nggak jujur dong. Kalian kan mencontek untuk mendapatkan nilai yang baik, tapi bukan hasil dari diri kalian. Terus selanjutnya ada pemerasan. Contohnya, seorang pegawai negeri itu menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen itu 50.000. Tapi aslinya itu harganya itu 15 atau malah gratis. Terus pegawai negerinya itu bilang ke orangnya itu, kalau kamu nggak bayar 50.000, dokumen kamu nggak saya urus. Nah itu termasuk ke pemerasan. Pemerasanan lo ya dalam bahasa halus. Terus selanjutnya ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini maksudnya menghilangkan barang bukti untuk menutupi kesalahannya. Contohnya misalkan ada suatu kasus, tapi barang buktinya itu dihilangkan atau dipalsukan. Itu namanya penggelapan dalam jabatan. Terus selanjutnya ada gratifikasi. Gratifikasi itu contohnya seorang pengusaha memberikan hadiah yang mahal kepada seorang pejabat biar pengusaha itu dapat proyek dalam pemerintahan. Jadi pejabatnya itu nggak tahu, moro-moro dikasih hadiah yang mahal, misalkan mobil mewah, ya kan? Terus rumah. Itu berarti namanya gratifikasi. Terus selanjutnya ada suap menyuap. Suap menyuap bukan dulang-dulangan loh ya. Suap menyuap itu dalam arti apa? Biasanya bahasa Jawanya apa? Iya, menyogok. Contohnya, misalkan kalian di jalan ketilang polisi, ya kan? Terus kalian nggak mau sidang loh, kalian ngasih uang ke Pak Polisi, Pak ini damai aja Pak. Itu namanya suap atau nyogok. Lanjut. Nah, ini ada contoh korupsi di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada apa itu? Membolos sekolah. Siapa yang pernah membolos sekolah? Hampir semua ya, pernah ya? Nah, membolos sekolah ini kenapa kok termasuk tindakan korupsi? Karena kalian itu kan seorang siswa yang kewajibannya tuh harus belajar. Sedangkan kalau kalian membolos berarti kalian meninggalkan kewajiban kalian. Terus belum lagi nanti kalian pas dari rumah kalian pamit ke orang tua kalian ke sekolahan, tapi ternyata sampai sekolahan kalian nggak ada, bolos. Nah itu termasuk korupsi. Korupsi apa? Ada yang tahu? Korupsi waktu. Terus datang terlambat, itu juga termasuk korupsi waktu. Mencontek itu tadi juga termasuk korupsi karena kalian tidak jujur. Terus ini melebihkan uang pembayaran SPP. Kalau itu
jelas-jelas itu ya sudah tindakan korupsi. Ada yang pernah melakukan ini, melebihkan uang pembayaran SPP? Tidak, alhamdulillah ya. Siswa-siswi SMK 1 Nganjuk itu disiplin ya, jujur. Nah, sebelum kalian ikut workshop ini, kira-kira kalian tahu nggak kalau membolos sekolah, mencontek itu adalah tindakan korupsi? Gak tahu ya? Jadi ini ya jenis-jenis korupsi yang sering kita jumpai di sekolahan. Tanpa kalian sadari, kalian itu kalau sudah melakukan perbuatan ini berarti kalian melakukan tindakan korupsi. Oke, lanjut. Nah, ini ada anti korupsi dan pendidikan korupsi. Apa itu anti korupsi? Semua tindakan yang melawan, memberantas, mencegah, dan menentang. Itu namanya anti korupsi. Nah, kalau pendidikan anti korupsi, upaya pemberian dan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi itu wajib dilakukan sejak dini, mulai dari kalian di bangku sekolahan ini. Karena apa? Biar kalian tahu apa tuh itu bahaya korupsi, apa tuh itu bentuk-bentuk korupsi, terus sanksinya apa kalau kalian berbuat tindakan korupsi. Nah, ini tujuan membangun karakter anti korupsi. Tujuannya apa? Yang pertama, agar kalian mampu mengenali dan memahami korupsi itu apa. Kalau kalian sudah mengenali dan memahami apa itu korupsi, berarti kalian bisa mencegah diri kalian untuk tidak melakukan korupsi. Selanjutnya, setelah kalian bisa mencegah diri kalian bisa mencegah orang lain untuk tidak korupsi. Lanjut. Nah, ini ada nilai-nilai pembentuk perilaku anti korupsi. Di sini ada 9 nilai pembentuk perilaku anti korupsi. Yang pertama ada nilai jujur. Jujur itu berarti berkata benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jika seseorang itu mempunyai nilai kejujuran, maka dia tidak akan atau terhindar dari perilaku korupsi. Karena dia tahu tindakan korupsi itu tindakan apa? Kejahatan dan tidak benar. Terus yang kedua, ada nilai disiplin. Nah, kalau kalian punya sikap disiplin, pasti itu kalian akan menghargai waktu kan, sehingga korupsi waktu itu akan apa? Korupsi waktu itu tidak akan kalian lakukan. Selanjutnya ada nilai peduli atau sikap peduli. Jika kalian mempunyai nilai atau sikap peduli itu, maka kalian akan peduli juga bahwa hak yang kalian ambil itu bukan hak kalian, sehingga kalian tidak akan melakukan tindakan korupsi.
Selanjutnya ada nilai mandiri. Nilai mandiri itu memiliki karakter yang kuat, punya inisiatif dan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Nah, pribadi yang mandiri itu cenderung dia itu pasti bisa menjaga diri. Dan dia pasti akan berperilaku yang baik-baik dan terpuji. Yang pasti dia, kalau kalian mempunyai sikap mandiri itu, berarti kalian akan terhindar dari korupsi. Selanjutnya, ada nilai tanggung jawab. Menerima semua konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai moral atau aturan. Nah, jika kalian orangnya itu tanggung jawab, berarti kalian itu tahu kan konsekuensi apa yang akan kalian terima bila kalian melakukan tindakan kejahatan atau kebohongan. Selanjutnya ada nilai kerja keras. Melakukan upaya sungguh-sungguh hingga tercapai apa yang ditargetkan berdasarkan nilai dan moral. Jika kalian mempunyai sikap bekerja keras, berarti kalian akan terhindar dari korupsi. Karena orang yang bekerja keras itu akan menghindari sikap malas. Sedangkan orang-orang yang kebanyakan korupsi itu orangnya males bekerja, maunya itu apa? Enaknya sendiri. Terus selanjutnya ada sederhana. Sederhana yaitu bersahaja, tidak berlebih-lebihan, ikhlas dan selalu bersyukur. Nah, kuncinya itu ya, kalau kalian itu bisa bersyukur, berarti kalian itu merasa berkecukupan. Kalian nggak akan merasa kekurangan, sehingga apa? Nah, kebanyakan orang-orang yang melakukan korupsi itu kan kehidupannya itu mewah atau hedon, ya kan? Sedangkan gaji sama kehidupannya itu nggak seimbang, gajinya titik tapi pengennya hidupnya mewah. Akhirnya mereka melakukan tindakan korupsi. Nah, makanya itu jika kalian memiliki nilai atau sikap sederhana, maka kalian akan terhindar dari tindakan korupsi. Selanjutnya, nilai berani. Memiliki karakter yang kuat, tidak takut untuk mengatakan apa yang benar, menolak ajakan berbuat tidak baik, dan semangat juang yang tinggi. Jika kalian mempunyai sikap berani, misalkan kalian melihat ada teman kalian yang korupsi, kalian apa? Berani melaporkan ke pihak yang bertanggung jawab atau ngomongi kalau korupsi itu tidak baik. Terus selanjutnya ada nilai adil atau sikap adil. Adil itu berarti apa? Dia mempunyai sikap yang netral, nggak memihak yang satu dan nggak memihak yang lain. Berarti dia ada di tengah-tengah. Sikap ini juga akan mencegah kalian untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, ini tadi 9 nilai-nilai pembentuk perilaku anti korupsi. Nah, penerapan nilai-nilai ini baik untuk diri kalian sendiri kalau kalian menerapkan, dan baik untuk kedepannya yang akan datang. Maka dari itu nilai-nilai anti korupsi ini harus kalian
apa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Mulai saat ini terapkan 9 nilai-nilai tersebut. Apa aja tadi? Jujur, terus mandiri, tanggung jawab, disiplin, peduli, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Mulai hari ini kalian tanamkan sikap ini agar kalian nanti kedepannya terhindar dari tindakan korupsi. Next. Nah, ini ada kata-kata mutiara ya. Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajahan. Tantangan generasi muda Indonesia saat ini adalah memerangi korupsi. Nah, sekarang saya mau kalian bareng-bareng, itu kan ada kata-kata, cegah korupsi lebih baik daripada memberantas korupsi. Nah, itu kalian baca bareng-bareng dengan penuh semangat. Ya. Cegah. Ayo. Cegah korupsi lebih sembareng dong, satu kali lagi. Cegah korupsi lebih baik daripada memberantas korupsi. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.